Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Imam. Pagi Pak. Di sini saya mau observasi memang masalah pembelajaran yang Pak Imam lakukan. Mungkin pembelajaran itu untuk kelas berapa memang? Pembelajarannya untuk kelas 3. Kelas 3 tentang materi itu pembelajaran surah Al-Kautsar. kelas 3 ya Pak Imam ya. Oke. Kemudian mengenai tujuan pembelajaran memang boleh saya tahu Pak? Untuk tujuannya yaitu untuk agar anak-anak itu dapat memahami isi Al-Kautsar, yaitu dengan cara anak-anak itu mampu membaca, mampu menulis dan juga mampu menghafal. Ya. Kemudian mungkin boleh tahu memang area pembelajaran yang hendak dicapai Pak? Untuk area pembelajarannya yaitu seputar Al-Quran, lebih fokusnya pada surah Al-Kautsar tersendiri, yang mana tujuannya agar anak-anak ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Pada saat ini karena kita membahas surah Al-Kautsar, jadi yang akan dibahas adalah tajwid atau cara-cara membaca yang benar di dalam surah Al-Kautsar sesuai dengan tajwidnya dan juga makhraj hurufnya. Kemudian masalah strategi yang dipersiapkan mungkin bisa boleh tahu Pak? Untuk strategi yang dipersiapkan yaitu scientific learning atau metode pembelajaran ilmiah. Dalam hal ini anak-anak nanti akan memperhatikan daripada tulisan bacaan surah Al-Kautsar dan mereka akan menelitinya sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana cara pembacaan yang benar dalam materi surah Al-Kautsar ini dan juga tahu cara menulisnya dan juga bisa menghafalkan. Baik Pak Imam, kalau begitu saya mau observasi bersama Pak Imam di kelas 3 ya Pak Imam? Ya, di kelas 3. Untuk itu saya bolehkan mengobservasi Pak Imam? Boleh, bisa. Mari Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pelajaran agama Islam. Ya, Pak Imam hari ini ngajar kalian kelas 3 materi yaitu tentang belajar surah Al-Kautsar. Sebelum kita masuk di pembelajaran, seperti biasa kita harus apa terlebih dahulu? Harus berdoa dulu. Ya, kita harus berdoa supaya apa? Supaya ilmu yang kita terima, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, setelah berdoa nanti kita membaca Pancasila. Ya, karena kita ini selain orang Islam juga kita ini orang Indonesia ya. Orang Indonesia semua. Iya, orang Indonesia harus hafal dengan Pancasila. Ya. Ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Zahra. Ya, Zahra bisa dipimpin dulu untuk berdoa teman-temannya. Silakan dipimpin. Keras. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
semua sudah hafal ya dengan Pancasila tadi ya? Sekarang Pak Imam mau tanya, kalian ada yang tidak masuk enggak ini? Ada. Berapa yang tidak masuk? Satu. Kenapa? Uminya sakit. Siapa namanya yang sakit? Sibila. Yang lainnya masuk semua ya? Ya, sudah. Pak Imam sudah tahu kehadiran kalian. Berarti teman kalian yang belum bisa, semoga nanti di pertemuan berikutnya bisa mengikuti pelajaran dengan baik lagi ya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Supaya apa? Supaya bisa belajar dengan baik. Karena waktu terbaik untuk belajar adalah masa muda. Pepatah mengatakan kalau belajar di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu. Tapi kalau belajar di masa tua sebagai mengukir di atas air. Kalian pernah mengukir di atas batu? Atau mungkin semen? Ya, orang nyemen itu kalau diukir dikasih tulisan kira-kira sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun masih ada apa enggak? Masih ada. Begitu juga kalian kalau masih muda belajar itu nanti ilmunya sampai kapan tidak hilang-hilang. Tapi kalau sudah tua ya, belajar itu kayak nulis di atas air. Coba kalian ada air genang mungkin di sungai atau di danau, kalian tulisi Zahra. Kira-kira tulisannya ada apa tidak? Tidak ada. Begitu kalau belajar sudah tua, cepat hilang. Baru belajar sudah lupa. Ya, makanya kalian harus semangat ya, selalu semangat belajar mumpung kalian masih muda. Ya. Sudah dicek kehadiran. Hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Kautsar. Hari ini kita akan mempelajari surah Al-Kautsar. Ini Pak Imam ada teks surah Al-Kautsar. Supaya cepat Pak Imam kasih poster ini surah Al-Kautsar. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, kelihatan ini. Mungkin kalian sudah ada yang berpikir di dalam hatinya, oh saya sudah hafal nih surah Al-Kautsar. Cuman berapa ayat? Berapa ayat? Dan cuman 3 ayat. Hafal semua? Kita coba ya bersama-sama ya. Membaca surah Al-Kautsar bersama-sama. 1, 2, 3. Bisa semuanya? Pak Imam tes 1. Coba syafaat membaca surah Al-Kautsar sendiri. Langsung hafalan. Yang keras. Inna perwakilan dari laki-laki sudah ada, dari perempuan coba sekarang. Zara yang keras surah Al-Kautsar. Ya, coba nama surahnya apa tadi? Al-Kautsar. Kira-kira surah Al-Kautsar ini diambil dari ayat keberapa namanya? Namanya kan Al-Kautsar. Ayat keberapa ini? Nama surah Al-Kautsar itu diambil dari ayat keberapa? Ayat ke 1. Mana? Kautsar ini ya? Ya, betul. Surah Al-Kautsar ini namanya diambil dari ayat yang pertama ini, Kautsar, Al-Kautsar. Makanya dinamakan dengan surat Al-Kautsar ya. Dinamakan dengan nama surat Al-Kautsar. Ada berapa ayatnya? Ada 3 ya. Kalian harus tahu nanti kalau ada pertanyaan keluar, berapa surah Al-Kautsar ayatnya? 3. Tidak usah berpikir lagi, sudah tahu 3 ayatnya.
Kira-kira surah Al-Kautsar ini diturunkan di mana? Apa di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Ya, surah Al-Kautsar ini turunnya di Mekah sehingga biasa disebut dengan namanya surah Makkiyah. Ya, kalau surat itu turunnya di Mekah namanya surat Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah namanya surat Madaniyah. Surah Al-Kautsar ini turunnya di Mekah, berarti namanya termasuk surat Makkiyah. Maka Pak Imam memperbolehkan kalian mungkin ingin bertanya seputar surah Al-Kautsar ini. Ingin tahu, Pak, saya mau tanya ini, mau tanya itu. Boleh. Pak Imam kasih waktu. Mungkin ingin bertanya tentang surah Al-Kautsar. Sudah jelas? Ya, sudah jelas surah Al-Kautsar ini. Ya, kalau kalian sudah jelas, kita lanjut berikutnya. Berikutnya kita ini harus membaca surah Al-Kautsar ini bukan syukur-syukur baca, bukan hanya sekedar membaca. Kenapa? Karena Al-Kautsar ini ada di mana? Ada di kitab Al-Quran. Kalau kalian baca Al-Quran itu harus apa? Harus apa namanya ya? Kalau yang bacaannya harus bagus, itu namanya apa? Tartil. Ya. Jadi kalian harus baca dengan tartil. Tartil itu apa, Pak? Makhrajnya harus benar. Contohnya apa? Contohnya A sama A. Itu beda. Ada di sini ini ketemu A. Ya, ini A ketemu sama A. Enggak boleh A toina, enggak boleh. Atau A toina, enggak boleh. Harus jelas yang ini A, yang ini ain. Ain ya. Yang satu hamzah, yang satu lagi ain. Harus jelas A toina. Hamzah dulu baru terus ain. Terus kalau ada nun tasdid, ya, nun tasdid itu harus bacanya diapakan? Ditahan. Gak boleh inna a'tayna, gak boleh. Harus ditahan 2 ketukan. Inna harus ditahan. Gak boleh langsung dilepas. Ya. Yang lainnya insya Allah kalian bisa. Nah, ini kalau nun sukun bertemu dengan huruf H itu namanya izhar. Ya, izhar. Izhar ini kalian harus bacanya jelas ya, ngejar ya. Harus bacanya jelas. Enggak boleh wanhar, enggak boleh. Harus jelas wanhar. Nunnya jelas, haknya juga jelas. Selain itu di sini juga ada namanya bacaan qolqolah. Ada yang tahu qolqolah? Qolqolah itu bacaan yang mantul. Apa di sini? Di sini huruf ba. Bual abtar. Gak boleh bual abtar. Gak boleh. Harus bacanya jelas. Inna syani huwal abtar. Abtar harus ada pantulannya. Gitu ya. Kalian harus membaca Al-Quran itu, yaitu di sini surah Al-Kautsar dengan tartil, dengan tajwidnya yang benar. Sekarang Pak Imam mau mencontohkan kepada kalian bacaan surah Al-Kautsar yang benar. Pak Imam baca satu-satu ayatnya, terus kalian menirukan. Ya, bisa ya? Pak Imam membaca satu-satu ayatnya, terus kalian menirukan. Mulai dari Bismillah. Bismillah. Kalian menirukan, Pak Imam dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kayaknya belum sarapan nih, lemes semua. Lebih semangat ya, walaupun belum sarapan, Pak Imam juga belum sarapan, tapi harus tetap semangat. Yang keras ya. Ayo, Pak Imam dulu terus kalian yang keras. Bismillah.
Terus panjangnya 6. Ya, panjangnya 6 ketukan. Inna a'tainakal kautsar, atau pakai jari juga boleh. Inna a'tainakal kautsar. Bisa ya? Sekali lagi Pak Imam dulu terus kalian. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Kurang panjang. Ayo lagi. Inna a'tainakal kautsar. Ya, sekali lagi. Sudah bagus, dipertahankan, jangan berubah lagi. Terus ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Sama-sama. Fasholli li rabbika wanhar. Itu li yang pertama langsung masuk ke li yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Bisa ya? Ayo bersama-sama. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Bagus. Ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini materi surah Al-Kautsar. Pak Imam akan membacakan kepada kalian arti dari surah Al-Kautsar. Ayat pertama artinya, sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Di ayat yang pertama ini Allah bilang sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu sudah saya kasih nikmat yang banyak. Apa saja itu? Banyak. Hanya Allah yang tahu. Gitu juga kepada kamu semuanya ya. Kamu semuanya sudah dikasih nikmat sama Allah banyak sekali. Apa saja Pak? Banyak. Kamu pagi-pagi ini bangun tidur, bisa mandi, itu sebuah kenikmatan atau bukan? Enak atau tidak? Enak nggak? Enak. Kenapa? Di luar sana ada orang yang bangun, bingung mau mandi gimana, nggak ada air. Ada orang yang bangun, bingung mau pakai baju yang mana, karena nggak punya baju. Di luar sana juga ada orang yang kepingin kayak kamu bangun sholat, nggak bisa sholat. Kenapa? Masjidnya di Tepung. Ya, di mana itu? Di Palestina. Ya. Mau ke masjid nggak bisa. Kalau kamu kan enak, bangun subuh, mandi, pakai baju, pakai songkok, pergi ke masjid. Kira-kira ada yang ganggu nggak? Nggak ada yang ganggu, aman. Tapi kalau kamu di Palestina diganggu, nggak boleh ke masjid dan sebagainya. Kamu sudah dikasih nikmat ya banyak. Kamu bisa nafas, itu nikmat apa tidak? Nikmat. Kalau nggak bisa nafas, kira-kira gimana? Gimana? Ya, kalau nggak bisa nafas, mati kalau nggak bisa nafas ya. Nafas ini bayarnya mahal. Mahal kalau kamu sudah bayar nafas itu mahal. Kok bisa Pak? Coba ya, kamu nanti di rumah HP-nya dibuka, browsing harga oksigen. Ada yang jual oksigen itu apa? Di rumah sakit ada orang nggak bisa nafas, dimasukkan selang. Itu nafas bayarnya mahal sekali. Kamu gratis nafas terus-terusan bolak-balik sama Allah dikasih gratis, nggak usah bayar. Kalau suruh bayar, kamu jual rumah nggak bisa untuk
bayar. Nggak cukup. Terus lidah kamu, kalau kamu makan, minum, ada rasanya nggak? Ada rasanya. Itu nikmat atau bukan? Nikmat, enak. Ya. Kalau coba kamu dikasih makan, tapi nggak bisa terasa, kira-kira enak nggak? Makan donat nggak terasa, makan ayam nggak terasa, makan nasi goreng nggak terasa, nggak enak. Ya. Nggak enak. Minum sirup nggak terasa, minum kopi nggak terasa, minum teh nggak terasa, nggak enak. Ya. Tidak bisa menikmati. Kamu bisa buang air ya, kamar mandi bisa buang air. Sakit perut, pengen kamar mandi, buang air ke kamar mandi. Enak apa enggak? Enak. Ya. Kalau kamu nggak bisa buang air ke rumah sakit, operasi dikeluarkan, bayarnya mahal. Kamu sudah bisa tinggal kamar mandi, buang air gratis, itu enak. Semuanya, mulai kamu itu makan, tidur, minum, sampai buang air pun itu semuanya nikmat. Ya, tidak ada yang tidak nikmat. Makanya kita harus bersyukur. Nah, itu di ayat yang kedua ini. Karena sudah dikasih sama Allah nikmat yang banyak, ya, sudah sama Allah dikasih nikmat yang banyak, fasholli li rabbika wanhar. Ayat yang kedua itu artinya maka laksanakanlah sholat. Dan kalau waktunya berkurban, punya harta, berkurbanlah. Ya, bisa ya. Kalau nanti jadi orang kaya, sholat kan sekarang bisa ya. Sholat mau sekarang ke kamar mandi, hari ya mau kamar mandi sekarang, terus wudhu, kamu sholat sekarang bisa. Tapi kalau berkurban ini agak berat, harganya sapi mahal, harganya kambing mahal, apalagi onta, ya onta harganya mahal. Jadi belum bisa sekarang, nanti bercita-cita, ya Allah kasih saya harta yang banyak biar bisa berkurban. Ya, jadi kalian harus rajin sholat. Tujuannya apa sholat? Apaan? Tujuannya apa kamu disuruh sholat? Untuk bersyukur ya, sudah dikasih sama Allah, dikasih ini, dikasih nafas, semuanya sama Allah dikasih gratis, bisa sekolah, bisa pakai baju, ya itu semuanya sudah dikasih sama Allah. Kamu harus sholat supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Allah gimana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Katanya Allah, kalau kamu bersyukur, terima kasih sama Allah, dikasih sama Allah ditambahi. Ya, sama Allah ditambahi. Kayak misalnya Pak Imam punya uang 100.000 nih, Pak Imam bagi-bagi. Kalau ada ngomong terima kasih, tambahi lagi. Tapi kalau katanya Allah, wala in kafartum, kalau kamu nggak bersyukur, inna azabi lasyadid. Katanya Allah, siksaku sungguh pedih. Kalau kamu nggak bersyukur, sudah dikasih sama Allah, nggak terima kasih, nanti hukumannya masuk neraka. Ya, pengen masuk surga, masuk neraka, anak? Pengen masuk surga. Makanya harus rajin bersyukur. Ya, dengan cara kita sholat. Ayat yang ketiga itu menjelaskan bahwasannya sesungguhnya orang-orang yang membencimu, membenci Nabi Muhammad, dialah yang terputus. Maksudnya terputus dari rahmat Allah. Ya, jadi kita nggak boleh benci sama Nabi Muhammad, harus cinta, harus sayang, harus senang sama Nabi Muhammad. Ya, sampai sini ada yang kalian pertanyakan tentang surah Al-Kautsar yang Pak Imam jelaskan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini di papan tulis Pak Imam sudah ada tulisan Al-Kautsar kelihatan. Kalian tuliskan pembacaan surat Al-Kautsar ini di kertas yang sudah Pak Imam bagikan. Ditulis sebagus yang kalian bisa. Gak kelihatan? Dan juga
aja. Ya, tulisannya aja sudah nggak apa-apa. Sudah. Ya, nggak apa-apa. Ditulis sebisanya aja ya. Dikit-dikit nggak apa-apa. Agak ada keliru-kelirunya nggak apa-apa. Ya, menuliskan aja weh, silakan tulis. Langsung aja, nggak usah digaris seperti. Ya, ini bacaan atau tulisan surah Al-Kautsar. Dengan tulis yang bagus di bukunya. Ya, sudah. Pak Imam sudah melihat tulisan kalian. Sudah bagus-bagus tulisannya. Jangan lupa diberi nama, nanti dikumpulkan supaya saat Pak Imam memberi nilai tidak keliru nilainya ya, tidak kesasar nanti. Yang tulisannya bagus karena nggak dikasih nama, malah Pak Imam kasihkan ke temennya yang lain nilainya nanti kalau nggak ada namanya ya. Jangan lupa diberi nama. Ini Pak Imam membagi kelompok-kelompok, ada 4 kelompok. Setelah ini kita bermain. Kalian kan sudah di sini ada bacaan surah Al-Kautsar. Di sini juga sudah menulis surat Al-Kautsar. Nah, nanti Pak Imam bagi 4 kelompok. Kelompok yang satu di sini, kelompok yang satu di sini. Di sini ada tulisan potongan-potongan ayat surat Al-Kautsar. Ya, ada lafaz atoinaka, ada lafaz gua. Nah, nanti tugasnya
setiap kelompok ini nyari mana yang pertama, tempel. Terus mana yang berikutnya, tempel sampai urut. Nah, kalau sudah nanti yang selesai duluan dan benar itu kelompok yang menang. Nanti tanding lagi sama kelompok yang lain. Mengerti? Mengerti. Nah, Pak Imam panggil dulu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 namanya Frankie. Hei, Pak. Nah, Frankie sebelah sini. Setiawan. Mantap. Sini. Sama Nizar. Mantap ya. Ayo Nizar. Sini. Ayo Nizar. Kelompok 2 Asli. Mana Asli? Ini Asli. Sayu. Ini Sayu. Sama Fahri. Ini. Fahri. Ini. Paham ya? Kalian tinggal tempel aja. Mana yang pertama tempel, yang kedua tempel, gitu ya. Nggak boleh dekat-dekatan. Ya sini. Kalian di sini aja. Nah, diskusi. Kelompoknya diskusi. Cari, ayo. Nah, waktu dimulai dari sekarang. Ayo, cari yang pertama, mana yang pertama? Dari kanan tuh, dari kanan. Ya, ditempel. Yang pertama, ditempel. Lihat di sini, boleh lihat di sini. Ini, boleh lihat di sini. Dari suratnya. Dan waktu habis. Bentar, kelompok 1 baru menyelesaikan ayat pertama, tapi ini innanya keliru, inna yang panjang. Ya, nggak apa-apa. Berarti kelompok 1 gugur, kelompok 2 habis ini tanding lagi. Duduk, kembali duduk. Kembali duduk. Sudah? Kelompok 3 Haidar. Rangga, mana Rangga? Sapaat.
cepat. Kalau hafal langsung, nggak usah berpikir. Ayo dicari. Ya, kelompok yang menang kelompok 4 berarti. Ya, sudah. Yang lolos kelompok 2 dan kelompok 4. Ya, di sini kelompok 3 tadi dapat menyelesaikan 2 ayat. Ya, 2 ayat ya. Rabbika wanhar, menyelesaikan 2 ayat. Ya, sudah bagus. Cuman kelompok 3 tadi kurang cepat. Ya, sudah. Lanjut ya. Ini sekarang pertandingan final. Siapa yang meloloskan? Kelompok 2 dan kelompok 4 maju ke depan. Gimana Pak kelompok itu? Kelompok 2 di sini. Kelompok 4 sini. Ya, biar lebih seru, ini dihapus biar nggak bisa lihat. Kalau yang ini biar nggak apa-apa. Ayo kita lihat siapa yang paling cepat. Persiapan. Kamu persiapan. Ini, geser. Persiapan. Geser dulu. Jangan pegang dulu, nggak boleh pegang. 1. Tangan dipegang dulu. 2, 3, mulai. Ayo, kita lihat kelompok berapa yang menang, juara 1. Ayo, cepat. Ya, selesai. Yang menang kelompok 4. Beda 1 detik tadi, harusnya yang menang kelompok 2. Cuman pas mau ditempel jatuh. Ya, kurang teliti. Jadi juara 1-nya kelompok 4, juara 2-nya kelompok 2. Ya, kelompok 2 kan? Sayur. Kelompok 3 juara 3, juara 4-nya kelompok 1. Ya, sudah bagus. Kalian sudah pintar semuanya. Coba sebelum kita tutup, Pak Imam mau ngasih kalian pertanyaan untuk mendalami pemahaman kalian tentang materi yang sudah Pak Imam jelaskan tadi. Untuk soalnya Pak Imam tuliskan cuma 5 saja, kalian jawab di baliknya yang tulisan dasar tadi. Ya, di baliknya ditulis.
Jawabannya. Jawabannya aja, Pak. Jawabannya saja. Infoannya nggak usah ditulis biar Ya, tepat. Pak, kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Lu asal bilang itu kan yang paling besar. Berapa? Langsung ditulis jawabannya. Iya, Pak, ini. Tulis nomor itu, Pak. Iya, iya. Banyak kelihatan. Banyak kelihatan. Banyak kelihatan, ya. Cum. Pak, Pak. Pak, boleh pakai huruf, Pak? Boleh. Aduh, kok ini? Pak, tiga aja, Pak. Minggir, Pak. Minggir, Pak. Minggir. Ya, sudah 3 saja. Nomor 3. Pak, pakai huruf, Pak. Pakai huruf, Pak. Boleh, bebas pakai huruf, boleh pakai angka juga boleh. Ya, itu taruh di mejanya. Di sini Pak yang mengambil. Pak, sudah. Nomor 3. Ya. Sudah. Nomor 4, 5, 6 langsung. Mejanya memang gimana, Pak? Biarkan di mejanya kamu aja, nanti Pak Imam yang ambil. Sudah? Yang sudah mana yang sudah? Aku. 1, 2, namanya sudah ya? Ya, aku di. Bentar, aku di. Aku namanya jadi satu. Kamu namanya jadi satu. Ya, aku namanya satu. Aku jadi satu. Aku jadi satu. Belum, habis ini kita berdoa. Sudah? Belum? Tidak usah, jawabannya aja, jawabannya aja. Tidak apa-apa. Sudah, kamu belum? Bentar, bentar. Kamu sudah, jawabannya aja, jawabannya aja. Sudah? Mungkin kalian ada yang kurang dipahami tentang Al-Kausar, boleh ditanyakan sebelum Pak Imam tutup pelajarannya. Ya. Kesimpulannya dari pelajaran Al-Kausar ini kita harus apa? Harus bersyukur. Jangan lupa caranya bersyukur yaitu dengan rajin-rajin sholat ya. Harus bisa itu. Tidak boleh kalian bermalas-malasan sholatnya. Ini sudah selesai pelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua saudara. Ya, dipimpin berdoa. Doa mulai. Wa
satu sisi juga kurang terbiasa karena merasa diawasi. Saat observasi kan ada teman kita yang melihat kita mengajar, ada rasa-rasa kurang nyaman, tapi harus dilewati agar kita bisa menambah mengajar yang lebih baik. Mungkin kalau pilih tahu memang penerapan pada saat pembelajaran tadi, pada saat observasi tadi, itu pembelajarannya kemungkinan berdiferensiasi yang diterapkan, mungkin boleh tahu memang. Untuk diferensiasi yang diterapkan diantaranya adalah proses atau visual. Itu siswa bisa meneliti dari mana diambil nama-nama surat dan juga berapa jumlah ayat dan lain-lain. Mungkin menerapkan KSC-nya apa sudah dimunculkan di dalam? Beberapa sudah dimunculkan, tapi yang paling menonjol itu kesadaran diri. Saat siswa berdoa, siswa menyadari bahwasanya semua yang dia miliki itu pemberian dari Allah, dan juga saat pagi ini belajar bisa di kelas bersama-sama itu juga pemberian dari Allah. Kemudian dalam guru mencari tahu apa yang dikerjakan murid dan posisi pemantau perlu segera ya Pak. Ya mungkin menurut Pak Imam yang perlu dikembangkan lagi, boleh saya tahu Pak Imam? Mungkin yang perlu dikembangkan lagi mengenai tadi yang saat siswa saya suruh membaca bersama-sama, itu saya belum bisa mengetahui secara baik hafalan siswa satu persatu, karena tadi saya suruh baca bersama dan yang saya suruh membaca sendiri hanya saya pilih random di antara siswa. Jadi saya tidak tahu dengan persis apakah semua siswa sudah menghafal dengan baik atau belum. Dan juga mungkin yang kurang tadi itu ketertiban saat saya memberikan mereka permainan menyusun puzzle itu. Siswa kurang tertib karena ada yang langsung maju, ada yang masih di tempatnya, dan juga beberapa kali kurang kondusif. Mungkin kedepannya bisa termobilisasi karena agar siswa tetap kondusif walaupun dalam saat permainan dalam kelas. Berarti penerapan budaya positifnya kan tadi udah ya, pembelajarannya dilakukan dengan baik memang, dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan proses yang juga sangat baik. Mungkin meningkatkan motivasi murid ya memang perlu diperhatikan, dimaksimalkan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir memang kemungkinan kalau bisa boleh tahu untuk target pembelajaran yang Pak Imam lakukan itu agar murid bisa memahaminya, mungkin Pak Imam punya target berapa kali pertemuan? Untuk target, saya harapkan siswa bisa memahami dengan sempurna materi yang saya sampaikan itu 2 kali pertemuan. Atau mungkin karena satu pertemuannya itu seminggu sekali, mungkin 2 minggu. Baik, mungkin pasca observasi ini saya lakukan cukup sekian Pak Imam. Misalkan ada kekurangan apapun entah ditindaklanjuti ya Pak Imam. Makasih ya Pak Imam.